Ibadah aja dulu. Naikkan percayamu, keyakinanmu, imanmu. Berjumpa denganku, maka kekuatan perjumpaan kita akan menyelesaikan semua keperluan kebutuhanmu. Right believing will lead you to right living. Kamu intimasi aja dulu denganku, maka segala keperluanmu akan terpenuhi. Carilah dahulu aku, bertemulah dulu denganku, utamakanlah dulu aku, maka segala sesuatu, segala kebutuhanmu akan terlayani, akan ditambahkan, akan dilimpahkan. Itu prinsip itu kita bawa sampai detik ini, Yon. Shalom, keluarga besar The Forgiven Church. Jumpa kembali di Meditasi Alkitab The Forgiven Church. Live di studio Ulibana. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang akan membuat kita semua diberikan pengertian lebih dan lebih lagi. Ya. Bersama saya tidak lain tidak bukan adalah Gembala Jemaat The Forgiven Church, Pendeta Manutan Duta Soid. Ya. Semangat pendeta. Semangat dalam Tuhan. Semangat dalam Tuhan, dan saudara juga bisa langsung kurang lebih nanti sejam akan menikmati bagaimana pembahasan kita lebih lanjut ini. Judulnya apa? Ini pelajaran kelima dengan judul Paskah. Pastikan saudara tetap stay tune dan simak dengan baik, dan juga bisa berkomentar nanti ya. Baik, pendeta, kita selalu bersuka cita dalam setiap satu minggunya kita belajar, kita mengulik, dan juga kita berbagi juga dengan pemirsa. Dan pastinya semua orang diberkati. Dan kali ini kita tetap dalam kuartal kelima, yaitu pelajaran kelima dengan kitab Keluaran yang menjadi agenda pembahasan. Iya. Dan di sini tentang Musa membawa keluar bangsa Israel. Baik, pendeta. Yang kita tahu sama tahu, pembebasan ini pada akhirnya berhasil mereka keluar gitu ya. Kurang lebih 600 ribuan, belum termasuk anak-anak Dan perempuan, dan juga ada ternak yang dibawa serta gitu ya. Jadi cukup banyak gitu ya, dan belum juga terhitung dari berbagai bangsa yang ikut juga bergabung dengan mereka ya. Jadi jumlahnya bisa dikira-kira 2 juta orang gitu ya. Nah, Musa sang pembebas itu juga salah satu yang pada akhirnya karena Tuhan memakai dia berhasil. Nah, tapi pendeta, di balik semua kejadian tersebut itu pasti dibutuhkan tentu dong seperti strategi khusus. Iya. Leadership dari seorang Musa. Betul. Dan juga kesabarannya dia, dan pada akhirnya dia keberaniannya untuk menghadap Firaun berkali-kali, karena kita tahu Firaun cukup keras kepala pada akhirnya gitu ya. Iya. Nah, mengumpulkan dan memanage orang sedemikian besar pasti cukup sulit, dengan tujuannya adalah supaya mereka, bangsa saya, bisa beribadah kepada Tuhan. Ini tujuan yang sangat baik. Nah, yang saya ingin tanya kepada pendeta, menurut pendeta, apakah menurut pendeta Musa terhitung berhasil ini ketika dia mengeluarkan? Ya. Sampai dia di situ dulu deh. Ya, dia berhasil karena dia mengikuti semua perintah Tuhan pada waktu itu. Karena memang keberhasilan siapapun kalau sudah ada petunjuk-petunjuk Tuhan yang jelas dan nyata diikuti, pasti akan beruntung. Pasti. Nah, Musa berhasil mengeluarkan bangsa itu. Sekalipun ya dia nggak tahu caranya seperti apa. Begitu. Berhasil dia. Berhasil ya, bisa dibilang ya. Jadi dia mengikuti aja ya titah Tuhan lakukan, dan pada akhirnya dia bisa mengeluarkan. Nah, dan juga pendeta, ternyata memang panggilan Tuhan kepada bangsa Israel dalam hal pembebasan ini itu memiliki sesuatu tujuan. Tujuannya ini tujuan yang mulia dan besar, yaitu agar supaya mereka beribadah. Ya. Benar ya? Artinya sebelumnya mereka melupakan Tuhan karena kerja paksa, begitu ya? Ya. Karena sifatnya menuntut. Nah, menurut pendeta, ada tidak selain mereka supaya beribadah, apa ada tujuan lainnya yang sebenarnya Tuhan juga ingin sampaikan kepada bangsa tersebut? Jadi yang menarik adalah selain dari mengerti kenapa Tuhan ingin mengeluarkan mereka, ternyata kita juga melihat ada satu sinkronisasi antara tujuan Tuhan
Dan kemudian ketika Tuhan hendak mengeluarkan mereka, pada waktu detik-detik mereka mau keluar, yaitu berarti pada waktu tulah ke-10. Ya. Berarti 9 kali mangkir ini Firaun, ya kan, hendak melepaskan bangsa itu. Tapi Tuhan yakin bahwa nanti di tulah ke-10 ini pasti dia akan melepaskan. Karena pada Keluaran pasal 4, Musa diutus Tuhan tuh bilangin itu sama Firaun. Bilang sama Firaun, lepaskan anakku, bangsa Israel itu, supaya mereka beribadah di padang gurun. Kalau tidak, anak sulungmu mati, katanya. Dan tulah ke-10 itu memang diberitakan bahwa itu akan terjadi seperti itu. Anak sulung, semua manusia dan semua ternak pasti mati. Itu sudah pasti akan keluar. Harusnya yang paling dipikirkan Musa sebagai seorang pemimpin adalah bagaimana ya memimpin bangsa yang besar ini. Oke, kalau nanti diizinkan, bagaimana caranya? Memimpin bangsa yang besar. Jalan kaki loh menuju tanah Kanaan. Tanah yang mereka belum pernah lihat. Tanah yang mereka belum pernah ketahui. Banyak loh Yon, orang setelah diberikan peluang, tapi nggak bisa dijalani. Karena fasilitasnya nggak ada. Karena kekuatannya nggak ada. Karena tiba-tiba akhirnya dia sadar dia nggak tahu mau bikin apa. Demikian juga seharusnya Musa. Nah tapi yang menarik adalah kalau seandainya Musa dan Tuhan bisa berbincang-bincang sebagai seorang sahabat mereka, sebagai tuan dan hambanya, pasti Musa akan minta sesuatu untuk memperlengkapi dia. Yaitu kekuatan lah, fasilitas lah, strategi lah untuk membawa bangsa ini. Tapi ketika kita baca dalam Keluaran pasal 12, Tuhan justru tidak membicarakan semua itu. Tuhan justru membicarakan perkara yang penting, teramat penting. Yang pertama dan terutama. Apa itu? Ibadah. Ibadah Paskah. Ibadah Paskah. Dan makan roti tidak beragi selama 7 hari. Intinya, dua perayaan ibadah ini adalah sebagai peringatan, tapi dijadikan Tuhan untuk beribadah berjamaah. Pendeta, itu ibadah ini sifatnya, jadi ini sebenarnya tuntutan atau sebenarnya Tuhan ingin memberikan kelegaan, pendeta? Jadi inilah bedanya. Orang berhenti bekerja karena kelelahan atau orang berhenti bekerja karena ingin ibadah. Jadi mana yang lebih bernilai menurut Yoni di mata Tuhan? Berhenti bekerja karena kelelahan atau berhenti bekerja karena ingin ibadah? Berhenti bekerja karena ingin beribadah. Iya. Jadi yang dimaksud Tuhan itu bukan berhenti bekerja karena kelelahan. Ini yang menjadi prinsip utamanya. Jadi rest in God itu bukan karena kelelahan. Bukan karena udah bosan, udah capek jadi perlu healing. More than that. Lebih daripada itu. Ya, ini menjadi prinsip. Jadi berhentinya mereka untuk menepi sebentar lalu beribadah menyembah Tuhan. Bukan karena kelelahan fisik. Tapi karena jiwanya perlu mendekap Tuhan. Berintimasi dengan Tuhan. Untuk menghadapi musuh yang sudah mengejar di belakang. Dan juga menghadapi musuh yang sedang menanti di depan. Musuh di belakang adalah tentara-tentara Mesir yang sudah membara amarahnya. Dan musuh di depan adalah orang-orang Edom, Kanaan, Moab yang mau menjaga kekayaan alam mereka. Harusnya mereka butuh kekuatan dan persenjataan perang, tentara yang kuat, tapi enggak. Artinya kalau mereka butuh perlindungan, tapi Tuhan tawarkan ibadah. Seolah-olah Tuhan bilang begini, kamu ibadah. Nanti dari ibadah, kamu mendapat kekuatan untuk menghadapi musuhmu yang sudah datang dari belakang dan akan menyerang dari depan. Coba. Itu aplikasinya. Artinya dari kekuatan ibadah itu, Tuhan menjalankan semua rencananya demi kebutuhan manusia. Makanya jangan heran, di tulah ke-10
Ya. Pada waktu tentara-tentara itu mau datang, Keluaran pasal 14 ayat 14, mereka kan sudah takut loh. Ya. Tapi disuruh beribadah. Menjalankan ibadah Paskah, salah satu ritualnya adalah makan sayur pahit dan secuil daging dan roti tak beragi, dimakan terburu-buru. Lakukan aja dulu semua itu. Itu cara ibadahnya. Ya kan? Karena ini melambangkan sayur pahit adalah kepahitan mereka selama ada di situ. Daging adalah pengorbanan Mesias yang akan datang. Jadi semua ada maknanya. Jadi maknai dulu ini. Biarlah jiwamu menyadari ibadah ini. Walaupun musuh sudah dekat datang dari belakang, ya kan? Dan akan menyerang dari depan. Tapi Tuhan bilang gini, Keluaran 14 ayat 14. Karena Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Coba bayangkan. Tidak ada lagi sumber kekhawatiran dan ketakutan daripada ketika kita memikirkan keselamatan kita, nyawa kita. Betul nggak? Betul. Itu nomor satu. Lalu apa lagi sumber kekhawatiran dan ketakutan? Yaitu apa yang akan kita makan, apa yang kita minum, apa yang akan kita pakai. Oke? Ya. Kita pasti berpikir, ngapain aku mengutamakan ibadah berjamaah? Aku belum makan dan minum. Aku harus pakai pakaian. Aku harus tinggal di tempat tinggal. Semua kebutuhan pokok dipikirkan. Itu mewakili. Tuhan bilang begini, hey, kamu ibadah dulu. Berkatmu tersedia di depan. Ada negeri yang penuh susu madunya dan kekayaan-kekayaan alamnya. Tapi aku nggak ngomongin itu samamu. Bahkan cara mengelolanya yang sudah ada di depan matamu pun aku tidak katakan itu. Ibadah aja dulu. Naikkan percayamu, keyakinanmu, imanmu berjumpa denganku, maka kekuatan perjumpaan kita akan menyelesaikan semua keperluan kebutuhanmu. Right believing will lead you to right living. Kamu intimasi aja dulu denganku, maka segala keperluanmu akan terpenuhi. Carilah dahulu aku, bertemulah dulu denganku, utamakanlah dulu aku, maka segala sesuatu, segala kebutuhanmu akan terlayani, akan ditambahkan, akan dilimpahkan. Itu prinsip itu kita bawa sampai detik ini, Yon. Baik. Itu artinya berhubungan dengan panggilan untuk beriman berarti pendeta. Beriman. Apa yang kita makan, kita pakai, kita minum. Itu sesuatu yang pasti dibutuhkan. Sangat. Jadi ini semua panggilan untuk beriman. Panggilan iman ini ibadah. Sesuatu yang nanti di depan kita lihatnya nyata pendeta. Nyata. Tapi di sini kamu beribadah dulu, kamu rest dulu. Artinya sebenarnya percaya dulu. Kamu percaya nggak aku menyediakannya nanti setelah kamu ibadah? Wah, kebanyakan kita, apa bener ini? Gue kan harus kerja dulu. Ragu jadi pasti. Iya. Banyak orang yang ini lah. Ya kan? Udah saya bilang, tidak ada sumber lain yang jauh lebih tinggi yang membuat kita khawatir dan takut adalah ketika nyawa kita terancam. Iya. Itu dilambangkan, itu diwakili oleh orang Mesir yang datang menyerang dari belakang, dan orang-orang bangsa lain menyerang dari depan. Tapi Tuhan bilang, ibadah aja kamu dulu. Tenang aja. Aku yang perang nanti dengan mereka. Dan benar, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nanti pada ayat ke-25-nya, Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Itu kesaksian tentara Mesir sendiri. Itu loh. Iya. Itu sampai hari ini. Kenapa saya bilang ini berlaku sampai hari ini, Yon? Prinsip ini, atau perintah ini, atau janji ini, ini disampaikan sebelum hukum Taurat diberikan. Jadi ini di luar hukum Taurat. Janji ibadah ini, kekuatan dalam ibadah ini diberikan sebelum hukum Taurat. Artinya, ini di luar kutuk hukum Taurat. Ini masih dalam perjanjian kasih karunia. Kenapa? Karena itu tadi yang kamu bilang. Menuntut percaya. Iya. Gitu. Oke, pendeta. Berarti ibadah ini menjadi prioritas. Prioritas. Apa itu unsur yang terpenting itu dalam ibadah? Pendeta? Kenapa sih ibadah berjamaah itu prioritas? Sebetulnya ibadah atau penyembahan itu apa sih gitu ya?
Mungkin itu jadi pertanyaannya, Yon. Iya. Gini, baik ibadah pribadi, keluarga maupun berjamaah, ya ada kesamaannya. Sarana atau alat paling utama untuk beribadah itu ada di dalam diri kita. Ada di dalam diri kita. Apa itu? Nafas kita. Nafas itulah yang disebut dengan roh kita juga. Coba kita bedah sedikit ya, Yon. Ya. Kenapa harus ini menjadi unsur dari semua ibadah kita, baik ibadah pribadi, baik ibadah keluarga maupun ibadah berjamaah. Yuk kita lihat dulu. Saya mau ambil ini dari Mazmur 139 ayat 14. Oke. Ditulis begini. Aku bersyukur. Bersyukur di sini salah satu kata yang terjemahkan dari ibadah juga. Aku bersyukur kepadamu. Artinya aku beribadah kepadamu. Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Oke? Sekarang kita bedah ini, Yon. Jadi penyembahan yang disampaikan Daud, praise yang disampaikannya, puji-pujian atau penyembahan yang disampaikannya kepada Allah, itu lahir dari rasa takjubnya. Karena kedahsyatan dan keajaiban Tuhan. Terpesona dan terkagum-kagumnya dia. Tapi sekarang kita lihat, apa yang membuat Daud terpesona dan terkagum-kagum dan yang dia sebut sebagai dahsyat dan ajaib dari kejadiannya, yaitu kejadian hidupnya. Ini merujuk kepada penciptaan manusia. Bagaimana Allah menciptakan kita? Kita tahu sama-sama dalam Kejadian pasal 2, Allah menciptakan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Berawal dari debu tanah. Tangannya membentuk, kalau Alkitab mengatakan segambar dengan rupanya. Lalu di sini dia tiupkanlah nafas hidup. Lalu hiduplah manusia itu. Nah pertanyaan, dari peristiwa penciptaan ini, menurut Yoni, mana yang paling pantas untuk dikatakan dahsyat dan ajaib? Ketika menghembuskan nafas itu. Yes, tepat sekali, Yon. Kenapa? Karena waktu membentuk tubuh manusia itu yang terbuat dari debu tanah, yaitu darah dan dagingnya, membentuk tanah liat itu ya, tanah ya, atau debu tanah, itu semua manusia juga bisa. Saya ingat waktu saya sekolah SMP, kami prakarya bikin patung. Saya bentuk manusia orang, gitu. Bahkan kalau mau dilihat, ada jutaan orang punya talent, bisa membuat patung sangat detil. Bahkan sampai uraian rambutnya itu, helai-helai rambutnya bisa terlihat. Ya. Dari tanah loh. Bahkan ini lebih ajaib lagi. Tanah yang paling mudah membentuk satu bentuk. Tapi manusia, jutaan manusia sudah dapat membentuk patung-patung manusia yang sangat detail, bahkan dari logam, dari perunggu, dari tembaga, dari emas. Bisa. Artinya, tentu bukan ini yang paling dahsyat, karena manusia pun bisa lakukan ini. Nah, di mana letak kedahsyatannya? Letak kedahsyatannya adalah ketika patung itu yang mati, yang tidak bisa apa-apa itu, Allah tiupkan dengan nafasnya. Lalu dia jadi makhluk hidup. Itu sebabnya Ayub 33 ayat 4 katakan, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Lihat, perhatikan. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ada dua kata yang disamakan oleh penulis kitab Ayub di situ. Apa itu? Roh dan nafas. Roh dan nafas. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi roh adalah nafas, nafas adalah roh. Jadi itulah sebabnya yang paling dahsyat dan ajaib dari kejadian kita, dari penciptaan manusia adalah ketika Allah menitipkan nafasnya, mengalirkan nafasnya dari hidupnya sendiri kepada tanah yang tidak dapat apa-apa itu, menjadi makhluk yang punya jiwa. Oke? Yeah. Nah, inilah yang paling dahsyat. Nah, nafas yang dimiliki manusia, yang sepercik dari nafas ilahi inilah yang menjadi alat utama kita
berkomunikasi dan berhubungan intim. Terjadi sirkulasi pernafasan antara nafas Allah dengan nafas manusia. Itulah penyembahan. Penyembahan yang seperti apa? Lihat ayat 100 Mazmur 139 dan 14 tadi. Penyembahan yang jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi jiwa kita yang menyadari bahwa nafas ilahi ada di dalam diriku, dan satu-satunya cara aku berkomunikasi dan berhubungan intim dengan yang ilahi adalah dengan nafas yang saling bertukar antara Allah dengan aku. Itulah yang menjadi penyembahan sejatiku. Jiwaku menyadari itu. Menyadari bahwa aku sebetulnya adalah makhluk roh. Karena aku datang dari nafas Tuhan. Namun terbungkus dalam tanah, yaitu darah dan daging. Hakikatku, nilaiku, identitasku, kepribadianku sebetulnya adalah makhluk roh yang terbungkus dalam jasad. Inilah jiwa yang menyadari. Maka ketika jiwa menyadari ini, lalu dia menggunakan nafas itu untuk terus berkomunikasi, itulah penyembahan sejati, ibadah yang sejati. Pertukaran nafas ilahi dengan nafas manusiawi. Itulah yang menjadi doa. Itulah yang menjadi proskuneo. Penyembahan sejati. Ibadah sejati. Ini. Nah sekarang pertanyaan. Kalau ini yang menjadi perkara utamanya, pernahkah kita menggunakan fasilitas ini dalam ibadah pribadi kita, keluarga, terutama jamaah? Tanyakan ini. Alat komunikasi kita cuma ini. Nafas Allah yang ada pada kita. Ini doa kita. Inilah sesungguhnya yang disebut. Kalau kita berdoa, yang keluar dari jiwa kita seperti ini, maka doa itu berubah menjadi doa dalam roh. Karena apa? Nafas itu tadi roh. Roh itu nafas. Jadi percuma orang-orang Kristen mengatakan berdoa dalam roh atau hidup dalam roh. Nggak ngerti bagian ini. Kenapa? Saya mau katakan pada Yoni dan kepada seluruh pemirsa yang mendengar ini. Seutuhnya kehidupan manusia ada 3 dimensi. Pertama dimensi tubuh, kedua dimensi jiwa, ketiga dimensi roh. Tubuh dan jiwa itu satu paket sebetulnya. Karena tubuh ini datang dari debu tanah yang dibentuk Tuhan. Inilah yang menjadi darah dan daging. Interaksi darah dan daging, di dalamnya darah dan daging kita berinteraksi menciptakan sel dan saraf kita. Maka inilah yang memproduksi jiwa. Jiwa itu ada di dalam pikiran kita. Itu produksi dari pikiran kita, otak kita. Ya kan? Ini. Jadi adanya tubuh maka ada jiwa. Nah, jiwa inilah segala sifat-sifat. Inilah segala rasa. Jadi jiwa ini memproduksi segala perasaan, segala sifat, segala karakteristik dari sini. Nah, tapi roh ini independen. Datangnya dari Allah. Itu sebabnya nanti Pengkhotbah 12 ayat 7. Ketika tubuh manusia terurai, mati, beserta juga dengan jiwanya habis. Tapi rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Debu kembali kepada debu, tanah kembali kepada tanah. Tapi roh Allah kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya kan? Nah, jadi roh ini satu-satunya alat berkomunikasi, alat menyembah dan beribadah kepadanya. Itu sebabnya saya mau katakan kepada semua orang Kristen, kepada semua yang beriman dalam iman Kristus. Ketika kita sedang mempopulerkan ibadah dan penyembahan kita, yang kita sebut dalam ibadah berjamaah. Kita nyanyi, kita bermain musik, kita berdoa, kita bersaksi, kita memberikan persembahan, persepuluhan, berkhotbah, dan lain aktivitas gereja ini dengan berbagai program-programnya. Saya mau katakan itu bukan penyembahan. Itu bukan ibadah. Tapi dengar, jika seseorang jiwanya telah menyadari bagaimana dia tercipta, menyadari nafas ilahi ada pada dirinya, menyadari bahwa nafas ilahi dan nafas manusiawinya bersirkulasi, saling bertukar sebagai media komunikasi dan keintiman, maka
Nyanyiannya akan menjadi ibadah. Musiknya jadi ibadah. Persembahannya jadi ibadah. Perpuluhannya jadi ibadah. Kesaksiannya jadi ibadah. Khotbahnya jadi ibadah. Dan seluruh program-program gerejanya jadi ibadah. Karena apa? Karena sudah lahir dari jiwa yang menyadari. Harus ini yang pertama dan terutama. Jangan dibalik. Jangan langsung buru-buru menyanyi tanpa menyadari. Maka nyanyianmu hanya sekedar nyanyian, bukan ibadah. Bermusik, maka musikmu akan hanya sekedar musik. Nggak bisa jadi ibadah. Uang yang kamu persembahkan kepada gereja, tenaga, waktu, semua hanya sekedar uang, tenaga, dan waktu. Nggak pernah jadi penyembahan. Khotbah, kesaksian, dan apa saja ribuan program-program yang telah diciptakan akan seperti namanya kalau tidak didahului oleh jiwa yang menyadarinya. Oleh nafas ilahi dan manusiawi yang bersirkulasi, yang berkomunikasi dan berintimasi. Pernahkah kekristenan menyadari itu? Ini. Makanya jangan heran. Nah, apa dasar dari penyembahan dan ibadah orang beriman itu? Kalau yang pertama pada mulanya adalah kasih karunia Allah yang membuat dia hidup. Yang kedua adalah karena penebusan Allah yang mengambil dia dari lubang kematian karena dosanya. Lalu dia dihidupkan kembali untuk menerima kekekalan. Itu penyembahan. Dasarnya adalah ternyata kasih karunia Allah. Itu sebabnya Roma 12 ayat 1 Yon. Roma 12 ayat 1. Oleh karena itu. Dalam bahasa Inggris therefore. Ya. Oleh karena itu apa? Oleh karena apa? Oleh karena 11 pasal sebelumnya. Kitab Roma pasal 12 ayat 1 diawali dengan Roma pasal 1 sampai pasal 11. Apa itu? Kalau mau mundur ke belakang, itulah semua kasih karunia Allah. Makanya Paulus bilang Roma 12 ayat 1. Oleh karena itu, oleh karena kemurahan Allah, goodness of God, grace of God, yang sudah kusebutkan dari pasal 1 sampai pasal 11. Maka aku menasihatkan kamu untuk mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Itulah yang menjadi ibadah sejatimu. Oke. Begitu kan? Kasih karunia Allah. Itulah dasarnya. Oke, saya mau bertanya. Iya. Berarti kita menyadari dulu. Menyadari dulu. Baru kita melakukan aktivitas penyembahan, begitu ya? Atau apapun? Apapun. Jadi tidak ada yang namanya penyembahan tanpa kesadaran. Ibadah atau penyembahan hanya lahir dari orang-orang yang punya jiwa menyadari tentang kedahsyatan dan keajaiban Tuhan. Karena ibadah sejati bukan datang dari orang mati. Oke? Jadi kalau tidak ada penyembahan tanpa jiwa yang menyadari. Apa yang dia sadari? Kejadian yang begitu dahsyat dan ajaib. Itu dasar penyembahan Daud. Oke. Ya. Jadi pendeta juga bisa mengatakan bahwa banyak orang yang beribadah, melakukan ibadah, ritual ibadah, tapi tanpa tidak menyadari. Tapi tidak menyadari gitu. Itu banyak gitu ya. Itu bukan ibadah. Oh, jadi kalau dia nyanyi, ya itu nyanyi. Oh, dia bukan nyanyi dalam roh itu. Oke. Oh, itu dia bukan bermain musik dalam roh. Karena semua yang dalam roh itu adalah ibadah. Oh, dia ngasih perpuluhan, persembahan, tapi bukan ibadah. Oh, dia khotbah, tapi bukan ibadah. Itulah formalitas kita selama formalitas. Iya. Oke. Jadi itu sarana ibadah yang paling penting dong, pendeta. Paling penting. Menyadari gitu ya. Menyadari apa? Roh Allah ada pada kita. Alatnya ada pada kita. Tahu nggak Yon arti? Jadi gini, kamu lapar, tapi nggak punya, tapi kamu berpikir kamu nggak punya uang. Kamu lihat ada makanan enak, tawar berapa harganya? 30.000. Tapi kamu bilang, aduh, aku lapar, udah tahan lapar dulu deh. Aku nggak punya uang. Padahal kamu nggak menyadari di dompetmu ada uang 300.000. Kamu gunakan nggak 300.000-nya? Kalau kamu nggak sadar di dompetmu ada uang. Enggak dipakai. Hati-hati dengan kesadaran. Kamu udah punya uang 300.000, tapi kamu nggak sadar ada uang 300.000. Sekalipun lapar, maka kamu akan tahan lapar. Kamu nggak beli itu walaupun kamu mampu belinya.
kesadaran kita, mengaktifkan apa yang sudah dititipkan Tuhan pada kita. Apa itu? Nafas kita. Nafas. Banyak orang nggak menyadari bahwa nafas Tuhan itulah yang membuat dia menerima segala sesuatunya. Ya karena dia nggak menyadarinya, nggak mungkin dia gunakan. Saya nggak sadar kalau saya orang kaya. Ya nggak mungkin saya tenang, pergi jalan-jalan, healing-healing, ya kan? Beli makanan, minuman enak, nginap di tempat-tempat wisata yang bagus, beli barang-barang yang mewah. Ya kenapa? Karena saya nggak menyadari kalau saya punya deposit triliunan rupiah. Bayangin, kita punya sesuatu yang paling berharga. Yang paling berharga dari Tuhan. Nafasnya. Tapi karena kita nggak menyadarinya, ya kita tidak menggunakannya. Saya tadi suka dengan istilah yang nafas yang dititipkan. Dititipkan Tuhan. Dititipkan ini kan, ya anggaplah sementara karena hidup manusia berapa puluh tahun gitu ya. Nah, selama nafas itu hanya sebatas dititipkan sementara ternyata, artinya gunakan nafas itu dengan sebaik-baiknya, yaitu dipakai untuk salah satu beribadah. Beribadah, menyembah. Gitu ya. Yon, Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ya. Karena manusia itu adalah daging. Tapi umurnya akan 120 tahun saja. Memang betul. Rohnya nggak selama-lamanya. Paling tinggi manusia 120 tahun. Keadaan fisiknya. Fisiknya. Ya. Tempat rohnya tinggal. Itu sebabnya jangan heran. Ibadah jiwa yang menyadari bahwa nafas Tuhan sesuatu yang paling berharga di semesta ini, itu nafas Tuhan di dalam diri kita. Itu hanya kita bisa punya peluang 120 tahun. Hati-hati. Jadi manfaatkan. Gitu loh. Karena nggak selama-lamanya. Iya. Gitu. Manfaatkan untuk beribadah gitu. Beribadah. Oke. Coba kita, pernah nggak kita menyadari nafas? Nah, sekarang gini, kenapa kita harus menyadari nafas kita? Jiwa kita menyadari bahwa ada nafas Tuhan dalam diri kita. Tahu nggak sadar artinya apa ya? Mengetahui dengan tahu gitu ya. Sangat tahu gitu ya. Tahu persis. Tahu persis. Bahwa kita memilikinya dan kita bisa menggunakannya. Itulah kesadaran. Sadar orang cantik, maka dia bisa tebar pesona. Dia manfaatkan. Oh ada cowok ganteng dan kaya raya. Kesadaran adalah mengetahui apa yang dia miliki dan mengetahui bagaimana menggunakan apa yang dia miliki itu. Paham? Sekarang coba pikirkan, berapa banyak manusia ini yang selalu menyadari bahwa dia masih bernapas. Sudah dianggap itu sesuatu biasa ya. Manifestasi otot motoriknya. Tarik nafas sudah begitu aja. Makanya kita nggak pernah mengucap syukur atas nafas yang kita terima. Itu kita sudah melakukan itu sudah biasa. Makanya Tuhan minta sesuatu yang nggak biasa, yang berbeda dari sistem dunia ini. Menyadari nafas. Loh, nafas kan udah otomatis, masa harus disadari? Nah, itulah bedanya. Penyembah Allah dengan penyembah ilah. Penyembah Allah dengan penyembah berhala, bedanya itu. Gitu. Penyembah Allah menyadari itu. Makanya ibadah sejati adalah ketika desah nafas dan detak jantung kita. The prayer is a breath of life. The worship is a breath of life. Ibadah adalah nafas kehidupan. Jadi Roma 12 ayat 1 itu, Yon. Coba bedah. Persembahkanlah tubuhmu, korbankanlah. Itu bahasa terjemahan lama sebelumnya. Sacrifice your body. Ini diambil karena Paulus sedang berbicara kepada dua kaum. Pertama kaum penyembah berhala, dan kedua adalah orang Yahudi yang masih mempersembahkan korban bakaran. Oke? Jadi kalau mau tahu konteksnya ini, sebetulnya penekanan Paulus itu kepada ini, orang Yahudi. Orang Yahudi kan sampai Paulus menulis kitab Roma ini, masih berpikir bahwa korban pagi dan petang itu masih terus dilanjutkan. Itulah misi Paulus menulis surat-suratnya kepada jemaat-jemaat itu. Bahwa sudah datang yang dilambangkan oleh korban-korban itu. Yesus Kristus namanya. Dialah Sang Mesias.
Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Oke? Dia pakai dari istilah itu. Dia mau menghancurkan sistem yang sudah lama. Perjanjian lama itu. Yaitu yang di bawah hukum Taurat itu. Yang diperintahkan untuk mempersembahkan korban. Lalu dia bilang begini. Persembahkan bukan lagi anak domba berumur setahun pagi dan petang. Tapi persembahkan tubuhmu. Apa bedanya? Kalau kamu di bawah hukum Taurat, kamu mempersembahkan anak domba itu mati. Kamu potong, darahnya tercurah. Lalu kamu kuliti, dia bakar itu sebagai korban bakaran. Tapi kamu, kata Paulus, korbankan tubuhmu. Tapi ingat, kalimat berikutnya. Menjadi persembahan yang hidup. Apa artinya? Kalau tadi anak domba dikorbankan menjadi persembahan yang mati. Mati. Nggak ada korban dikorbankan, ditumpahkan darahnya, dibakar tapi tetap hidup. Nggak ada. Tapi manusia yang diminta Paulus dalam Roma 12 ayat 1, kamu korbankan tubuhmu tapi tetap hidup. Ajaib kan? Apa artinya? Itu roh nanti. Bukan. Korbankan tapi tetap hidup. Artinya hidup itu sendiri. Jadi pengorbanan kita, pengorbanan manusia, itu nggak ada karena dia tetap hidup. Kita nggak disuruh mati sama Tuhan. Korban yang kau maksudkan itu bukan sama seperti korban yang kulakukan. Korban yang kau maksud itu sebagai persembahan, itu kau tetap hidup. Artinya hidupmu itu sendiri berikan kepada Tuhan. Hidup bukan mati. Karena bagi Tuhan jauh lebih penting kau hidup untuk Tuhan daripada mati untuk Tuhan. Kenapa? Kenapa Tuhan menuntut kita lebih baik hidup untuk Tuhan daripada mati untuk Tuhan? Karena mati itu udah tugas Yesus. Jangan ambil alih. Kita cukup hidup untuk Tuhan. Yesus yang mati untuk Tuhan. Dia yang layak disebut berkorban. Kita ini nothing. Jadi jangan pernah sok-sokan kita ini. Berpikir bahwa kita telah berkorban. Nggak ada pengorbanan kita. Apapun nggak ada. Teologi yang sesat namanya. Kalau manusia masih disuruh berkorban. Itu zaman hukum Taurat. Itu perjanjian lama yang telah usang. Tapi zaman kasih karunia, Yesus yang mati. Ada? Yesus yang berkorban. Kita tetap hidup. Kita hidup. Untuk memuliakan Dia. Oke? Jadi, ini saya mau ingatkan nih kepada seluruh jemaat. Jangan sok-sokan kita bilang berkorban. Nggak ada yang pantas dibanggakan dari seluruh pengorbanan kita. Kita bukan berkorban. Kita nggak perlu berkorban. Kita cukup menyadari bahwa Yesus yang telah berkorban. Sekali lagi, manusia yang beribadah kepada Tuhan nggak perlu berkorban. Tapi cukup menyadari bahwa Yesus telah berkorban untuk kita. Maka, kalau kita membawa sesuatu ke dalam gereja, apakah uang kita, apakah talenta kita, apakah tenaga kita, apakah waktu kita, apakah ide-ide dan pikiran kita, itu bukan berkorban. Tapi karena kita menyadarinya, menyadari bahwa Yesus telah berkorban demi kita. Maka sebaliknya, kalau kita berhenti, tidak memberi uang, tenaga, waktu, talenta, pikiran-pikiran kita bukan tidak berkorban, tapi kita tidak sadar. Itu aja. Jadi orang-orang yang tidak membawa itu bukan karena tidak berkorban, tapi karena tidak sadar Yesus yang telah berkorban. Paham ya? Ya. Jadi orang-orang yang tidak membawa sesuatu dari dirinya sebagai rasa syukurnya, itu karena dia jiwanya tidak menyadari arti Yesus berkorban untuk dia. Maka orang-orang yang seperti ini bukan sedang menyembah datang ke gereja, tapi ya cuma cipika-cipiki ketemu orang. Cuma sekedar apa? Ya cuma bertemu aja lah. Ya cuma kayak sosialita aja. Ya karena ya tiap minggu bolehlah gitu. Itu bukan penyembahan, itu bukan ibadah. Apalagi ada satu lagi yang lebih penting. Tahu nggak? Apa itu? Kalau ada orang yang bawa semua itu ke dalam gereja, tapi didorong oleh roh kekhawatiran dan ketakutan,
maka itu bukan penyembahan. Itu bukan ibadah. Khawatir nggak enak dibilang orang, Pak Yoni nggak bawa sesuatu. Itu bukan ibadah. Atau takut, gua kan orang kaya, masa nggak bawa sesuatu? Itu datang dari kekhawatiran dan ketakutan. Apalagi gini, gua harus bawa sesuatu, nanti takut dikutuk Tuhan. Tuhan marah. Ya, Tuhan marah. Saya bawa banyak-banyak ini ke gereja, biar nanti Tuhan balas 10 kali lipat. Iya, iya. Ini semua datang dari roh kekhawatiran dan ketakutan. Ini semua sampah di mata Tuhan. Ada lagi yang selanjutnya. Apalagi yang mendorong orang datang membawa itu? Ini saya nih. Saya datang bersekutu berjemaah hanya karena tugas dan kewajiban. Saya kan pendeta. Kalau masih itu yang mendorong saya datang dari rumah ini, itu sampah bagi Tuhan. Tapi kalau semua, siapapun kita, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling tua, mulai dari tingkat sosial ekonomi yang paling rendah sampai yang paling tinggi, datang berjamaah karena menyadari bahwa nafas Tuhan telah diletakkan di sini, di hidup ini. Maka aku akan memadukan nafas Tuhan yang ada padaku dengan nafas Tuhan yang ada dimiliki saudara-saudaraku. Kami sama-sama bernafas, maka nafas yang diakumulasikan akan menjadi kekuatan yang besar. Kasih karunia Tuhan akan turun. Itu akan menggerakkan semua elemen alam, membuat angin puting beliung, yang itu adalah pergerakan roh Tuhan, seperti pada hari Pentakosta. Sama-sama menarik nafas seluruh murid-murid. Dan itu terjadi di gereja-gereja sekarang. Maka turunlah kasih karunia Allah, berlimpah-limpah di dalam gereja itu. Tapi kalau enggak. Itu cuma gereja, bukan penyembahan. Seperti itu. Jadi berbeda ya, antara menyembah dan juga yang dari kesadaran. Dari kesadaran. Itu alat kita satu-satunya. Oke. Satu-satunya. Saya mau bertanya benar. Iya, silakan. Apa akibatnya apabila mengabaikan ibadah? Wih, gimana ya saya ngomongnya? Karena saya sudah hidup dalam kasih karunia. Iya, Ya. Tahu. Tapi kita mau lihat Firaun ya, Yon. Kita lihat Firaun aja ya. Ya, Itu tadi, Firaun kan menghalangi orang beribadah. menghalangi. Tidak turut dalam ibadah. Kan Tuhan sudah bilang, Tuhan gak pernah menghukum dia. Itu malaikat maut yang daripada Tuhan. Seluruh semesta ini daripada Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah khusus untuk menghukum dan membunuh manusia. Manusia itulah yang memilih energi lain, tugas entitas lain untuk menghukum dan membunuhnya. Firaun sudah diingatkan, jangan kau halangi ibadah mereka, supaya anakmu yang sulung tidak mati. Apa artinya anakmu yang sulung tidak mati? Yon, tidak ada pernah tahta Firaun kalau anak sulung tidak diangkat. Karena semua yang jadi Firaun itu lahir dari anak sulung. Itulah yang menjadi kebanggaan, itulah yang menjadi kehormatan, dan yang paling terkemuka. Tapi, jikalau ada roh yang mau menghalangi ibadah umat Tuhan, menghalangi iman umat Tuhan dinyatakan, apa yang menjadi kehormatan, apa yang menjadi kebanggaan, apa yang menjadi yang paling utama, itu bisa patah, itu bisa mati, itu bisa binasa. Ingat, ini bukan mau menebar roh teror dan ketakutan. Ya. Sekali lagi, kalau karena ini juga kita akhirnya datang beribadah berjamaah, maka itu tidak penyembahan. Lalu bagaimana ini Tuhan? Tenanglah, jangan takut. Ini aku, kata Yesus. Itu kata-kata Yesus ketika di Matius pasal 14. Lalu lihat, akhirnya jiwa murid-murid menyadari, mereka sama-sama katanya, sungguh engkau ini anak Allah, dan mereka memuliakan Allah, menyembah Allah. Harus datang dari kekaguman, harus datang dari rasa yang terdahsyat di hati. Tanpa kekaguman, tanpa keterpesonaan, tidak pernah ada penyembahan yang sejati. Tidak pernah ada. Jadi beberapa mungkin karena datang, mungkin karena tuntutan. Tuntutan. Jadi ini anak-anak muda biasanya. Gitu ya. Iya. Udah Tuhan marah mungkin nanti ya. Iya.
Kalau saya nggak melayani mungkin Tuhan hukum saya gitu-gitu ya. Iya. Oke, Itu dia. oke. Saya sendiri kan harus mengkritisi diri saya. Kamu berjamaah karena profesimu, Oke. takut nggak digaji atau gimana nih, kan gitu. Oh, itu Iya. pertanyaan reflektif yang Iya. sangat menohok itu di hati. Benar. Saya ngomongin ini bukan ngomongin orang lain, ngomongin diri sendiri. Oke. Itu ibadah ya. Berarti panggilan bangsa Israel ini supaya dia beribadah secara berjamaah adalah inilah sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup kita ya, pendeta ya. Betul. Beribadah secara pribadi oke, mengajak keluarga berkeluarga juga oke, tapi lebih dari itu berjamaah karena ini seperti membangun komunitas. Betul. Bersekutu bersama-sama. Biar apa ya, pendeta? Biar kompak gitu ya, biar lebih solid ya. Ya. Tapi sebenarnya tidak ada salahnya juga beribadah secara pribadi. Berkontemplasi. Nggak salah ya. Betul. Dan sama tadi, pendeta bilang equal. Sama utama, sama-sama utama. Oke. Iya kan? Nah, kalau mau dijelaskan itu, kan banyak ini sekarang Yon, anak-anak muda berpikir, bahkan saya menyayangkan ya, anak-anak muda banyak mendengar pengajaran saya yang mengatakan life is a worship, lalu mereka menggraduate diri mereka sendiri, seakan-akan mereka sudah tamat mendapatkan pengajaran itu gitu loh. Lalu mereka udah, pendeta Manuntun bilang life is a worship, hidup itu adalah ibadah, terutama pribadi kita. Lalu mereka ada di rumah. Siapa yang bilang itu? Saya nggak pernah ngomong begitu. Bahwa mereka harus di rumah. Life is a worship, memang betul itu ibadah penyembahan. Itu sangat penting. Tapi jangan lupa, ibadah berjamaah juga sangat penting. Loh, bagaimana? Sangat penting kan harusnya satu, bukan dua. Dia lupa. Yon, waktu anak muda kaya raya bilang begini, hukum mana yang paling terutama? Yesus bilang, dia tahu orang ini, hukum yang pertama itu adalah hukum yang berhubungan dengan Tuhan. Secara langsung. Ya kan? Lalu orang ini jawab, hukum yang pertama dan terutama adalah, kasihilah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan akal budimu, dan kekuatanmu. Yesus bilang begitu. Oh, si orang ini waktu mendengar gitu, oh iya, makanya aku ngasih korban bakaran kepada Tuhan. Makanya aku kasih persembahan. Makanya aku datang ke bait suci, ke sinagog, ke Ka'bah. Makanya aku berdoa. Semua itu berhubungan dengan Tuhan. Berhubungan langsung dengan Tuhan. Tapi Yesus melanjutkan. Lalu yang kedua, yang sama dengan itu, ditulis itu begitu. Coba, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Nah, berarti ada dua yang sangat penting, yang terutama dan pertama. Rupanya bukan satu. Kasih Tuhan Allahmu dan kasihilah sama manusia. Nilai kasih kepada Tuhan itu sama dengan nilai kita mengasihi sama manusia. Inilah yang kesulitan anak muda ini karena sudah didoktrinasi. Semua untuk Tuhan itu yang paling utama. Padahal Yesus bilang, yang sama dengan itu. Betul tidak? Yang sama dengan itu. Apa? Mengasihi sama manusia. Dia nggak sanggup. Ya kan? Coba kita baca aja dulu ayat itu. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Lalu ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Lihat tuh. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Sama kan? Ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kedua hukum ini setara. Demikian juga dengan ibadah. Ibadah pribadi maupun ibadah berjamaah. Mana yang lebih penting? Sama. Setara. Itu yang orang nggak mengerti. Sudah saya terangkan tadi apa yang menjadi penyembahan. Mungkin orang bilang, wah, jangan datang dari kekhawatiran, ketakutan, jangan formalitas, jangan karena tuntutan, jangan karena pekerjaan profesi, jangan karena mau pamer, jangan karena kebanyakan jangan. Oke? Sulit rasanya. Jadi ibadah yang seperti apa itu? Nggak heran Yon, makanya dibilang Yesus begini. Yohanes 4 ayat 23.
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Menghendaki penyembah. Dalam bahasa Inggris, seek such worshiper. Mencari. Kenapa mencari? Karena langka memang. Yang begitu itu langka, yang memenuhi syarat itu langka. Nah, gitu ya, silakan. Itu ya. berlaku sampai sekarang, Pendeta. Berlaku. Ketika ditulis seperti itu sampai sekarang Bapa mencari penyembah. Mencari penyembah yang benar. Makanya Yesus bilang, ketika dia turun ke bumi, dia dapati, adakah iman di bumi? Dia nanya, apakah memang orang menyembah datang dengan iman, atau karena formalitas? Atau karena takut ya? Takut, tuntutan, pamer, sosialita, Iya. kebiasaan, ya kan? Begitu. Oke, baik Pendeta. Ya. Tidak terasa kita sudah cukup panjang lebar membahas, Pendeta. Ya. Saya mau rangkum sedikit, pemirsa juga sudah mencermati apa yang tadi kita disampaikan gitu ya. Paskah ini adalah bagaimana panggilan Tuhan kepada bangsa Israel untuk menyembah keluar dari Mesir untuk dengan tujuan kepastian, yaitu menyembah kepada Tuhan secara berjamaah. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan ingin memang dekat dengan umatnya. Dan juga dengan kesadaran di mana bahwa nafas ilahi yang ada dalam bangsa Israel itu disadari mereka dan mereka harus sadar mengenai hal itu. Jadi bukan karena keterpaksaan gitu ya, Pendeta. Nah, betul. Itu relate dengan apa yang hari-hari ini terjadi gitu. Ya. Kita banyak beribadah karena kita takut larangan, takut tuntutan orang tua, atau mungkin tuntutan hukum. Kalau saudara percaya hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat juga saudara takut. Tapi sebenarnya lebih dari itu sebenarnya. Sadarilah bahwa hidup ini adalah roh yang dititipkan kepada kita ketika saudara menarik nafas. Dan setiap hari pada kenyataannya saudara bernafas. Dan jiwa saudara menyadarinya. Itu adalah ibadah. Ibadah. Gitu, Pendeta. Itu ibadah. Pendeta silakan closing juga. Ya, itu sebabnya kenapa Yesus mengatakan kepada kita, kepada murid-muridnya, lihatlah burung-burung di udara tidak menuai, tidak menabur, tapi menuai. Dan tidak mengumpulkan gandum, tapi dipelihara oleh Tuhan. Apalagi Bapamu. Dia bilang bahwa janganlah kau khawatir akan apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tentang hari esok. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Itu sebabnya itu adalah panggilan penyembahan. Berintimasi dulu dengan Tuhan. Bertukar nafas dengan Tuhan. Bicara soal kerajaan Allah, bicara soal rajanya. Ya kan? Bicara soal kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa nafas Allah sudah ada dalam diri kita. Sebagai alat penyembahan. Itu dulu. Jangan pikirkan dulu. Kalau bisa aku punya mobil dulu. Baru aku bisa nyaman datang ke gereja. Biar dilihat orang mobilku Pajero. Kan begitu. Bukan itu. Tapi menyembah dulu. Nanti dari kekuatan penyembahan itu. Maka itu akan menarik segala berkat yang lain. Datang kepada kita yang percaya. Itu sebabnya mari saudara. Saya mau teguhkan saudara dalam doa. Mari. Ini menjadi refleksi. Ya mungkin menohok ke dalam batin dan jiwa kita. Tapi bangkitlah. Perbaiki mesbah ibadahmu. Dan sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Lewat iman Kristus yang ada padamu. Lewat nafasmu. Lewat roh Allah yang ada pada dirimu. Itulah penyembahan sejati. Kita berdoa. Bapa kasih-Mu yang abadi. Kami percaya hari ini kami diberkati lewat logos firman Tuhan. Sebab firman yang dihembuskan oleh nafas Tuhan bermanfaat bagi kami untuk mengajar, untuk memulihkan hidup kami, untuk membawa segala berkat datang kepada kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Inilah doa kami yang percaya akan mengucapkan amin, haleluya.
Amin. Oke, baik. Terima kasih pendeta. Baik saudara, sudah panjang lebar, dan apabila saudara ingin berkomentar, ingin dikunjungi oleh pendeta, bahkan saudara juga bisa aktif dalam pelayanan dan belajar Alkitab lebih lagi, bisa langsung WhatsApp di nomor telepon yang tampil di layar kaca saudara. Baik, sampai jumpa di dalam minggu depan, pembelajaran yang baru dengan tema yang baru, dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya.